di padang pasir sana, sampai kemudian mereka gelisah daripada Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah. Tapi Rasulullah hatinya tangguh, hatinya kuat, hatinya tegap, maka mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "In qala li sahibihi la tahzan." Jangan gelisah, jangan susah. Innallaha ma'ana. Allah senantiasa selalu bersama kita, kata Rasulullah SAW. Padahal waktu itu orang-orang kafir Quraisy sedang berada di atasnya, karena gua itu posisinya di bawah mereka. Mereka mencari-cari, melihat ke sana kemari. Sekiranya mereka melihat ke kakinya, dikatakan oleh para ulama mu'arrikhin, para sejarawan mengatakan, jika sekiranya mereka orang-orang kafir Quraisy melihat ke kakinya, maka niscaya mereka akan menemukan Nabi Muhammad SAW beserta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Namun subhanallah, biqayatullah aghnat an mudha'abatin min ad-duru'i wa an 'alin min al-utumi. Kekuatan Allah, bantuan Allah itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih kuat daripada bantuan atau kekuatan manusia. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Mereka mengira kalau burung hamam, merpati, dara itu, begitupun juga daripada laba-laba itu nggak bakal melindungi dan jadi tentaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pesanan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir, kalau sudah pertolongan daripada Allah datang, semuanya bisa mudah untuk diselesaikan. Dan ini jaminan bagi mereka yang sungguh-sungguh istiqamah di jalan Allah, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi para sahabat yang lain yang sama kita tahu, seperti contoh Sayyidina Thauban yang tatkala menjadi tetangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 3 hari kurang lebih Sayyidina Thauban dalam keadaan kurang sehat sehingga tidak bisa menemani kepergian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan. Namun ketibaannya Nabi Muhammad SAW ke dalam rumahnya, kemudian melihat Sayyidina Thauban wajahnya pucat, semakin sakit. Ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa wajahmu berubah semakin sakit seperti ini ya Thauban? Apa gerangan, apa yang menimpamu, apa penyakitmu?" Maka dijawab oleh Sayyidina Thauban, "Ya Rasulullah, aku cuma mengkhawatirkan satu hal. Aku takut nanti tatkala di akhirat, aku nanti tatkala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, engkau kemudian dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, kemudian posisiku di mana? Kalaupun aku masuk surga, apakah aku bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah?" Ini sahabat Nabi Pak, hidup sama Nabi, jadi tetangganya Nabi Muhammad, cinta bersama Nabi Muhammad dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW, tapi mengkhawatirkan, memikirkan bagaimana nasibnya di akhirat. Ulang sampai mikirin akhirat dak belas Pak. Mikirin surga apa neraka apa jare, wis pokok kerja, pokok ndelek duit, pokok mangan. Iku ukurannya gue ambil sampai. Tapi ini sahabat Nabi Muhammad SAW mikir akhirat Pak, kehidupan khairu wa abqa, yang lebih baik, yang lebih kekal, yang mana itu janji Allah dan Rasulnya untuk mereka yang beriman. Kalaupun dunia hatta wong kafir senggak gelem sujud rukuk kadang duwe sugih timbang sing beriman. Kenapa? Karena memang dunia ini tempatnya ujian. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempatnya berbuat, tempatnya beramal, tapi akhirat tempatnya balasan daripada Allah Subhanahu. Al-yawmu amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sekarang bisa berbuat tapi nggak ada balasan, tapi esok hari pembalasan tanpa lagi ada amalan atau perbuatan. Hati-hati ya, jangan ketipu ambil kehidupan dunia ini. Sayyidina Thauban memikirkan bagaimana nasibnya antar, padahal hidup jadi tetangganya Nabi Muhammad SAW dan betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, mengorbankan segala-galanya untuk Nabi Muhammad. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? "Ya Thauban, kalau engkau sungguh-sungguh cinta kepada aku, insya Allah akan senantiasa selalu bersamaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa orang yang sungguh-sungguh cinta bersama aku, insya Allah pasti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana beliau waktu masih masa-masa belia menggantikan posisi Nabi tatkala dikepung rumahnya, tatkala Nabi hendak hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib rela Pak, itu hampir-hampir ditikam, hampir-hampir ditombak, hampir-hampir ditusuk, karena berselimut di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW, menggantikan posisinya Nabi, mengelabui mereka orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, mereka al-ashar al-mubashiruna bil jannah. Mereka itu termasuk para sahabat 10 orang yang spesial yang mendapatkan jaminan pasti masuk surga, tapi masih mengkhawatirkan bagaimana nanti posisinya, takut jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Kula mbek sampeyan yo nopo? Kula mbek sampeyan yo nopo? Seberapa sudah kita ini sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir, pengorbanannya, perjuangannya, dan ibunya yang sangat luar biasa. Awal syahid fil Islam, Sumayyah awal syahid fil Islam, ibunya Sumayyah yang pertama kali gugur di medan perang dalam sejarah umat Islam. Yang pertama kali menjadi syahid adalah kaum perempuan, yaitu Sumayyah. Sampai maaf-maaf ditusuk, Pak, daripada kemaluannya sampai tembus ke mulutnya, sampai beliau meninggalkan dunia dalam keadaan hamil, memperjuangkan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta, Pak, cinta sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis ukuran awak iku lebih sampeyan sakti lo cintai nang Nabi Muhammad. Oleh sebab itu tingkatkan alam taroha waqad maddat khutoha wasalat min madami'iha sahaib. Tidakkah kita mendengar dan melihat bagaimana onta yang rindu kepada Nabi Muhammad SAW tatkala hendak masuk kota Madinah, dia semakin melebarkan daripada langkahnya untuk supaya segera bisa memasuki kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersegera dengan kencangnya dia berjalan sambil mengalir air matanya karena rindu kepada Rasulullah. Ini onta, Pak. Fahim toroban kama amat wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Pahami hal ini. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi tapi belum pernah rindu dan nangis kepada Nabi, bahwa cinta kita ini palsu. Ini kata Sahibul Tiba. Oleh sebab itu tumbuhkan terus, pupuk terus, agar supaya rasa cinta ini betul-betul mengakar yang kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Paten gak bisa tidak apa sebab kok butuh cinta be Nabi. Gak cinta be Nabi sampai Nabi kula gak iso melok Nabi. Nek gak melok Nabi pasti celaka donya akhirat. Dadi cinta be Nabi ku fattabi'uni ku hukume wajib tanpa kompromi. Dan Nabi Muhammad SAW jauh lebih mencintai kita. Nabi Muhammad 1 kali 24 jam sepanjang hidupnya, terlebih setelah diutus menjadi Nabi, motivasinya, misi visinya, tujuan hidupnya hanya untuk supaya bisa menyelamatkan umatnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Kalian semuanya berada di bibir-bibir jurang api neraka, aku yang menyelamatkannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai janjinya Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh wahai Nabi, demi Zatku yang mulia, aku akan berikan segala permintaanmu sampai engkau puas, sampai engkau ridho. Tatkala ayat itu turun, maka Nabi Muhammad SAW spontan langsung berdoa kepada Allah, wallahi lan arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, demi Allah, aku tidak ridho jika ada satupun daripada umatku masuk ke dalam neraka. Ini cintanya Rasulullah, perjuangannya Rasulullah SAW untuk umat. Alhamdulillah. Oleh sebab itu syukuri bulan Maulid, bagaimana kita mensyukuri atas nikmat yang mulia wujudnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjadi umat yang paling mulia. Bi akramil rusli kunna akramal umami. Karena sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik Nabi menjadi Nabi kita, maka kita umatnya menjadi sebaik-baik kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kita semuanya ini menjadi umat terbaik, tapi dengan syarat ada guide-nya, ada ikatannya, ada ketentuannya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Satu sama yang lain harus selalu mengingatkan untuk mengajak kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ojo jelidet, ojo meneng, ojo ngowos, ojo dijarno. Terlebih ada keluarga famili yang mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu identitas status daripada umat Rasulullah, mereka senantiasa menebar kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal ladzina kafaru a'malu kasarabin biqi'ati yahsabu dhama'an ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fa wafahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Kalaupun orang-orang kafir, Pak, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun berbuat baik, walaupun menebar kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi gak beriman sungguh-sungguh kepada Allah
Allah dan Rasulnya. A'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'a. Mereka seperti berbuat tapi enggak ada hasilnya, seperti berada di padang pasir yang sangat panas kemudian melihat kilatan seperti air, yaitu fata morgana. Hatta idza ja'ahu lam yajid syai'an, sampai dia mendatanginya ternyata dilihat amalnya enggak ada balasannya. Wa wajadallahu 'indahu fa hisabahu wallahu sari'ul hisab. Jadi kalau kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah, alhamdulillah, disyukuri, dinikmati, karena keimanan ini mahal, terlebih di akhir zaman. Au kadulumatin fi bahrin lujiyya yaghshaw mawjun min fawqi sahab dulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Karena mereka enggak mendapatkan cahaya, yaitu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam kegelapan, diselimuti kegelapan di dalam laut yang gelap, sampai-sampai tatkala jika mereka mengeluarkan tangannya untuk meminta pertolongan daripada mereka yang hidup, daripada mereka yang selamat, daripada mereka yang di daratan, diistilahkan dalam Al-Quran lam yakad yaraha, gak ada satupun yang bisa menolongnya karena tangannya gak terlihat. Faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Maka siapa orang yang tidak dikasih cahaya daripada Allah melalui Rasulullah SAW, fama lahu min nur, maka dia gak akan pernah mendapatkan cahaya dalam hidup. Fal'iyadzubillah min dzalik. Oleh sebab itu disyukuri nikmat yang mulia, nikmat yang agung, pemberian daripada wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir nggak berpanjang, Al-Fakir istiqomah baca daripada hadis Syifa'us Sakim, satu hadis dalam setiap pertemuan di dalam safari maulid yang insya Allah kurang lebih 50 hari mulai dari hari pertama bulan Rabiul Awal, dan ini hari ke-8, 9, ke-10, ini hari yang ke-10. Alhamdulillah sampai kepada hadis yang nomor 2 daripada harful jim. Al-Fakir langsung baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salli alaihi Muhammad. Salli alaihi. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Haditsun sahih rawahu Ahmad. Apa dawai Nabi Muhammad? Jahidul musyrikina. Perangi mereka orang-orang yang syirik. Perangi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian, wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian. Mang kula wis rodok dawa cerita. Ya apa sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul ngaku cinta kepada berjuang jiwa raga untuk Nabi Muhammad, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya umat Islam diwajibkan oleh Allah. Dan melalui banyak nas Al-Quran disebutkan, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Nabi, jahidil kuffar, perangi mereka orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, waghlud alaihim, dan provokasi mereka, keraslah kepada mereka, kasarlah kepada mereka. Ini perintah Allah. Rahmatan lil alamin ini Pak. Ojo rahmatan lil ngalamin, ojo disalahpahami. Rahmatan lil ngalamin beb gak oleh keras beb, enggak. Keras ono tempati, lembut ono tempati. Nabi Muhammad SAW ada ikut perang kurang lebih 37 kali dalam hidupnya, dan peperangan terjadi dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW ba'dal bi'tsah, setelah beliau diutus, itu kurang lebih 73 kali. Peperangan terjadi dalam sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad SAW tahu ditombak gigi gerahnya sampai patah, sampai berlumuran darah wajahnya Rasulullah SAW. Tapi walaupun perang, Nabi Muhammad hatinya penuh rahmat, karena nggak boleh perang walaupun sudah di medan tempur, walaupun sepaten-patenan, tapi menggunakan emosi, menggunakan nafsu. Bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad SAW yang sudah ditombak berlumuran darah wajahnya. Itu sahabat-sahabat sudah sangat geram karena takut Rasulullah meninggal di saat itu, dan sangat khawatir sekali, dan menunggu-nunggu agar supaya Nabi Muhammad mengangkat tangannya, dan supaya mereka kaum kafir tersebut dibinasakan oleh Allah dengan doanya Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? Rasulullah SAW justru meminta kepada Allah akan membelas kasihi daripada mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diriwayatkan tatkala beliau dakwah di Taif,
Tatkala dakwah di Taif itu Rasulullah SAW dilempari batu, dan kemudian Rasulullah SAW iftihal munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah naungan pohon. Kalau hitungan kita dilempari batu sampai anak-anak kecil pun juga melempari batu, mungkin kita sudah habis-habisan doanya nyabdo Pak. Ente-entean anak putu nih bana dihancur nang api Gusti. Tapi lihat ini rahmatnya Rasulullah SAW yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya Nabi Muhammad SAW cukup panjang. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa awani 'ala an-nas ya rabbal alamin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka ya awsa'uli a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulmat wa salafa 'alai amrud dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabuk aw yahulla alayya sakhatuk lakal udba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Pak katanya ditiru kabeh. Waduh nek kelas kula mbek sampean ya wis mencolot Pak, ndak bakal kuat. Ini sabarnya Rasulullah walaupun perang, walaupun berjuang, tapi penuh dengan kelembutan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai-sampai Rasulullah, ya Rabb, kalau kamu nggak murka kepada aku nggak peduli ya Allah. Selama engkau masih cinta kepada aku, selama engkau masih memperdulikanku, aku nggak peduli dengan yang lain. Aku cuma meminta agar supaya mereka daripada orang-orang yang tidak beriman kepadamu sekarang mengeluarkan generasi-generasi yang nantinya beriman kepadamu ya Allah. Ini perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di satu sisi ajaran Allah dan Rasulnya juga mengharuskan dan mewajibkan untuk supaya kita jihad fisabilillah. Jihad itu bukan menjajah. Jihad itu adalah membentengi diri, menjaga diri. Oleh sebab itu dalam setiap negara pasti ada tentaranya. Untuk supaya apa? Menjaga keamanan negara tersebut. Terlebih tanggal 22 Oktober kemarin resolusi jihad dikeluarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari tatkala mereka para penjajah kaum Inggris dan orang-orang Belanda dan sekutunya hendak menjajah Indonesia lagi. Maka kemudian Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad untuk memerintahkan segala lini daripada pemerintah untuk supaya mewajibkan daripada masyarakatnya turun ke jalan, laki, perempuan, kecil, besar, semuanya harus berjuang di jalan Allah untuk menjaga daripada kemerdekaan. Dan alhamdulillah Indonesia sampai detik sekarang bisa merdeka. Ini dengan syariat jihad. Jadi jangan disalahpahami. Jihad bukan kemudian kita menjajah negara lain, nggak boleh. Tidak ada aturan Islam mengatakan seperti itu. Aturan Islam mengajarkan jihad untuk bisa membentengi daripada kehidupan kita untuk betul-betul merdeka hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ojo dipahami kok jihad anarkis, ekstremis, keras, keliru, aliran sesat, tidak boleh. Enggak. Ini rahmatan lil alamin, karena mereka orang-orang yang tidak betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, terlebih yang mereka notabene dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quran, walan tarda anil yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian akan menemukan daripada mereka orang-orang yang non muslim, daripada sebagian besar mereka itu nggak akan pernah ridho melihat kalian umat Islam melaksanakan daripada ibadah kalian kepada Allah, sehingga mereka akan senantiasa selalu memerangi kalian sampai kalian ikut daripada ajaran mereka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kalian akan menemukan daripada perlawanan permusuhan itu akan dibelakangi oleh mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang mereka akan senantiasa mencoba selalu menghancurkan umat Islam. Ini bukan provokasi, ini Al-Quran. Ngomong tutup kulo, tapi Al-Quran Mbak mengingatkan umat Islam agar mereka menjadi umat yang kuat, agar supaya tetap istiqomah di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW, bahwa mereka itu memiliki musuh-musuh yang tidak ridho tatkala mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dijogo imani, dirawat imani,
Dan kalau jihad di Indonesia khususnya, alhamdulillah dalam keadaan damai. Tadi sampai nggak perlu ngangkat senjata. Ya apa caranya jihad kalau dalam posisi sekarang? Yo gawiin segala apa yang kita punya, terutama untuk jihadun nafas, memerangi hawa nafsu, kemudian tidak mengikuti daripada ajakan setan, iblis, dajjal dan sekutunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih daripada itu, gunakan terlebih di zaman sosial media, gawiin sosmedmu, WhatsAppmu, Instagrammu, Facebookmu, Twittermu untuk menyebarkan dan menebarkan kebaikan. Cukup copy paste asal jelas, tanya dulu sama ulama, tanya dulu sama ustadz. Kalau kita ada sosok daripada panutan yang kita ikuti, yang kita betul-betul yakin beliau itu istiqomah, nggak mencela sampean ukur sampai syariat Nabi, nggak kok saya A menit Z pesenan terus tekan wong sembayang tersebut. Oh ini gua jadi PLI. Tapi kalau betul-betul istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya, maka pegangi, ikuti, maka insya Allah bisa selamat dan kita bisa juga memperjuangkan agama Allah, agama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan itu perintah daripada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat min bani Israila fa amanat ta'ifatu min bani Israila wa kafarat ta'ifah fa ayatna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Ini perintah Allah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penyokong-penyokong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah bodoh sama kita, enggak padean. Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agama ini dengan kita atau tanpa kita. Tapi pertanyaannya, kalau kita nggak ikut andil, kalau kita nggak berkontribusi, kalau kita nggak juga berjuang, maka hidup kita ini sia-sia. Hidup kita ini nggak bermanfaat dan kita pun tidak akan mendapatkan banyak keberuntungan, banyak kebaikan, banyak keberkahan dunia sampai akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, suatu perbuatan yang akan membuat kalian beruntung dunia akhirat? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, terlebih kalian akan selamat daripada siksa yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terus waktu jahiduna fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik untuk hidupmu. Yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, jaminan daripada Allah, diampuni dosa-dosa kita. Kita ikut berjuang di jalan Allah dan Rasulnya dengan semampu kita, dengan kapasitas kita, dengan kualitas yang kita miliki. Apapun profesinya, apapun kesibukannya, semuanya mencegah daripada kemungkaran, menebarkan kebaikan, maka itu termasuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtil anhar, dimasukkan ke dalam surga di dunia sebelum di akhirat. Nok dunya uripe bakal makmur, tentram, sejahtera. Sing liyane ruwet-ruwet bulat sampean adem ayem, ka ono ruwet, ka ono krisis. Kenapa? Janjinya Allah, wa yadkhulukum fi jannatin tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan banyak janji-janji Allah yang lain, di antaranya nasrun minallah, Allah akan membantu kalian. In tansurullah yansurkum, kalau membantu agama Allah, urusan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jadikan momen daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi kita, menyemangati kita, menumbuhkan cinta kita agar lebih kuat kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang betul-betul cinta kepada Nabi, siap berjuang untuk membela agama Nabi, untuk membanggakan hatinya Nabi, untuk menyenangkan hatinya Nabi, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qudri unta wa dzakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla aqtiya ulama nahda bil khair wa nakfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bil ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kiram syurafa wa 'ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Ini sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.